Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Perkenalkan, saya Ahmad Irfansyah, mahasiswa dari Manajemen Malam 1 STIA Pembangunan Tanjung Pinang. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi mengenai dampak positif dari teknologi informasi, terutama dari pengalaman sehari-hari yang mungkin juga dirasakan oleh banyak orang. Teknologi informasi saat ini sudah masuk ke hampir semua bidang kehidupan, mulai dari komunikasi, pendidikan, pekerjaan, sampai ke layanan publik. Banyak hal yang dulu terasa sulit sekarang menjadi lebih mudah berkat perkembangan teknologi ini. Contohnya dalam hal komunikasi, dulu ketika ingin memberi kabar kepada kerabat yang jauh, kita harus menulis surat lalu mengirim lewat pos dan menunggu beberapa hari untuk mendapatkan balasan. Tapi sekarang cukup buka HP, kirim lewat WhatsApp atau Telegram, dan balasan bisa langsung diterima hanya dalam hitungan detik. Bahkan kita bisa melihat wajah yang sedang kita ajak bicara melalui video call, walaupun jaraknya sangat jauh. Di bidang pendidikan, teknologi informasi sangat membantu, terutama saat masa pandemi beberapa tahun lalu. Kita tetap bisa mengikuti kuliah dari rumah, berdiskusi dengan dosen, dan mengirim tugas melalui platform online seperti Google Classroom atau Zoom. Dan sampai sekarang, teknologi itu masih terus digunakan untuk mempermudah kegiatan belajar mengajar. Misalnya, saya sendiri sering mengakses materi kuliah dari rumah tanpa harus datang ke kampus. Itu menunjukkan bahwa teknologi informasi benar-benar membuat proses pendidikan lebih fleksibel dan efisien. Lalu dalam bidang pekerjaan, sekarang sudah banyak perusahaan yang membuka lowongan kerja secara online. Bahkan ada yang memungkinkan pekerjanya untuk bekerja dari rumah atau dari mana saja, selama memiliki akses internet. Itu sangat membantu, terutama bagi mereka yang tinggal jauh dari kota besar atau memiliki keterbatasan mobilitas. Selain itu, banyak pelatihan kursus daring yang bisa diikuti secara gratis atau berbayar. Jadi, siapapun yang ingin meningkatkan keahlian bisa memanfaatkan teknologi untuk belajar kapan saja. Kemudian di bidang usaha, terutama usaha kecil dan menengah, teknologi informasi membuka peluang besar. Banyak pelaku UMKM yang dulunya hanya menjual barang secara langsung, sekarang bisa menjangkau pasar yang lebih luas, media sosial, atau platform e-commerce. Seperti contoh nyata di lingkungan saya sendiri, ada seorang tetangga yang dulunya hanya menjual kue di rumah, tapi setelah memanfaatkan WhatsApp bisnis dan Shopee, usahanya semakin berkembang. Sekarang pesanannya bahkan datang dari luar Tanjung Pinang. Semua itu berkat bantuan teknologi informasi yang digunakan secara tepat. Teknologi juga membantu dalam hal layanan publik. Dahulu jika ingin mengurus dokumen seperti perpanjangan SIM atau bayar pajak, kita harus datang langsung ke kantor dan mengantri lama. Tapi sekarang banyak layanan yang bisa diakses lewat aplikasi atau website resmi pemerintah. Itu tentu membuat prosesnya lebih cepat, lebih nyaman, dan mengurangi kerumunan. Dalam bidang kesehatan, teknologi juga sangat bermanfaat. Sekarang kita bisa berkonsultasi dengan dokter melalui aplikasi kesehatan tanpa harus datang ke rumah sakit. Bahkan resep obat pun bisa dikirim ke apotek terdekat dan langsung diantar ke rumah. Ini sangat membantu, terutama saat kondisi darurat atau tidak memungkinkan untuk keluar rumah. Di kehidupan sehari-hari pun banyak hal jadi lebih praktis. Mau pesan makanan bisa lewat aplikasi GoFood atau GrabFood. Mau belanja kebutuhan rumah bisa lewat Tokopedia, Shopee atau marketplace lainnya. Bahkan bayar listrik, beli pulsa, transfer uang, semuanya bisa dilakukan dalam satu genggaman.
Namun, semua kemudahan itu tentu harus diiringi dengan rasa tanggung jawab. Jangan sampai karena terlalu dimudahkan oleh teknologi, kita justru jadi malas bergerak atau tidak produktif. Kita tetap perlu menyeimbangkan antara penggunaan teknologi dan aktivitas nyata dalam kehidupan. Dari semua yang saya sudah jelaskan, bisa disimpulkan bahwa teknologi informasi memberikan dampak positif yang sangat besar dalam berbagai bidang, mulai dari komunikasi, pendidikan, pekerjaan, bisnis, kesehatan, hingga layanan publik. Tapi pada akhirnya semua kembali kepada bagaimana kita menggunakannya. Kalau digunakan secara bijak, teknologi bisa menjadi alat yang sangat bermanfaat. Tapi kalau disalahgunakan, tentu bisa menjadi bumerang. Demikian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang manfaat dari teknologi informasi dalam kehidupan saat ini. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.